Halo guys, ketemu lagi bareng Mas Supar Project. Jadi di video kali ini ya, gue dapat kesempatan lagi nih guys ya, untuk ngetrip dari kota Bandar Lampung guys, sampai ke kota Palembang. Kita akan start dari Itera Kota Baru ya, atau tepatnya di Polda Lampung. Dan nanti kita akan rencananya finish di Polda Sumatera Selatan guys, tentunya lewat jalan tol Trans Sumatera. Bagaimana keseruannya? Tetap disimak terus videonya. Buat teman-teman yang belum pada subscribe, klik dulu tombol subscribe. Setelah kita belanja ya di minimarket, kita lanjutkan perjalanan ya. Tadi gue beli makanan, minuman itu kurang lebih habis sekitar 120-an gitu guys. Tapi gue mau isi etol, rupanya sedang gangguan gitu. Jadi Mbak kasirnya menyarankan gue untuk cari di tempat lain gitu, tempat pengisian etolnya. Nah ini sebelah kanan ini ada Polda Lampung ya guys ya, yang lokasinya ini bersebelahan dengan kampus Itera, Institut Teknologi Sumatera ya. Nah, estimasi perjalanan kita pada siang hari ini sekitar 3,5 sampai 4 jam guys, tergantung kecepatannya. Nanti kita lihat di tol bisa ditempuh berapa, maksimal berapa gitu. Cuma kalau gua rekomnya 100 aja guys, jangan ngebut-ngebut lah ya, karena bahaya gitu. Enakan kita sesuai peraturan aja 100 km per jam. Nah ini gue skip nanti tempat pengisian etol guys. Setelah gue isi etol 500.000 dengan saldo sebelumnya 14.000, jadi 514 ya guys ya, karena buat jaga-jaga nanti sekalian pulangnya gue beli juga. Nah ini kita melintasi simpang gerbang tol Kota Baru Bandar Lampung. Dan mohon maaf ya kalau kualitas videonya ini kurang maksimal. Ini adalah kamera dashboard ya, yang gue tempel di dashboard, jadi bukan pakai handphone yang mungkin bisa menghasilkan gambar lebih jernih lagi. Tapi bagi gue ya cukup lah, inilah cukup menarik gitu. Setelah kita tap kartu etol ya, kita melanjutkan perjalanan, dan di sini kita ambil ke arah Palembang ya guys ya. Jangan sampai teman-teman ketuker, karena biasanya ketuker sampai ke ngambil ke arah sebaliknya gitu, ke arah Bakauni. Dan gerbang tol Itera Kota Baru ini kita akan bergabung di kilometer 79 guys. Dan rencananya nanti finishnya tuh kalau nggak salah kilometer 371 ya. Jadi sekedar info aja, kalau jalan tol Trans Sumatera ini sementara terbagi 3 ruas ya guys ya. Jadi dari Bakauni sampai Palembang atau Keramasan ya, itu kurang lebih sekitar 371,5 km guys. Ya kau tahu bang, ya gue baca di Google ini ya. Jadi terbagi menjadi 3 ruas. Ruas pertama dari gerbang tol Bakauni sampai Terbanggi Besar, yaitu sepanjang 140 km. Kemudian ruas kedua ini Terbanggi Besar, Pematang Panggang, dan Kayu Agung. Ini paling jauh nih guys, 189 km. Kemudian ruas ketiga ini Kayu Agung Keramasan, sekitar 42,5 km. Jadi kalau ada yang nanya, bang berapa biaya tol dari Bakauni sampai ke Palembang ya? Ini golongan 1 ya, golongan 1 ini nanti gue sebutin juga. Ini sekitar 282.500 guys. Kemudian golongan 2 432.500, dan yang ketiga golongan
3 ini 488.000 guys. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau nge-trip perjalanan nih harus diperhitungkan ya dari jauh-jauh hari gitu kan. Jangan sampai saldo e-tolnya ini minus gitu, karena nanti nyusahin kendaraan lain yang nunggu kita di belakang gitu guys. Jadi buat teman-teman harus disiapkan. Buat teman-teman ya yang mau nge-trip, usahakan siang hari ya guys ya, karena selain visualnya ini sangat jelas kalau siang, kalau malam ini karena masih kanan kiri masih perkebunan ya, ini kurang menurut gua visualnya nih. Jadi lebih aman sih enakan siang gitu. Juga diperhatiin ya batas kecepatan, kalau bisa nih jangan lebih dari 100 ya guys ya, walaupun jalannya sepi. Selain ada etle di beberapa titik, juga kondisi jalannya masih ada yang bergelombang. Jadi teman-teman kalau nggak siap nanti bisa mental-mental gitu kalau kita melebihi batas kecepatan. Juga sepanjang jalan ini gue perhatiin didominasi sama kendaraan-kendaraan angkutan ya guys ya, seperti truk. Jadi buat teman-teman harus ekstra hati-hati, karena yang gue alamin ini truk di depan gue ya, gue di lajur cepat ini, begitu mau agak mendahului kendaraan truk di sebelah kiri suka motong guys, tanpa ngelihat spion belakang. Ya mungkin tuh human error ya, itu sangat berbahaya guys. Jadi teman-teman harus kontrol kecepatan ya, karena memang cobaannya atau godaannya jalan tol sepi seperti ini nih, kita bisa macu kecepatan di atas yang diizinkan, dan itu sangat berbahaya guys. Karena buat apa sih kita ngebut-ngebut kan kalau memang ternyata lebih cepat ke rumah sakit gitu kan. Buat teman-teman yang mau nyoba nge-trip dari Palembang ke Lampung ataupun sebaliknya, kalau bisa jangan dipaksakan ya guys ya, kalau memang keadaan kita kurang fit gitu. Ya walaupun di sepanjang tol ini banyak rest area guys ya, nih seperti yang gue lihat ini rest area 234 ya, biasa gue nyebutnya rest area rokok gitu ya. Kita kalau misalnya kondisi nggak fit ataupun ngantuk, obatnya hanya satu kalau menurut gue, tidur guys ya. Mau minum apa aja tetap nggak ngaruh sih kalau gue pribadi gitu. Jadi memang obat ngantuk terbaik adalah tidur, walaupun cuma setengah jam gitu. Di mata kita bisa terang lagi, konsen kita bisa fokus lagi gitu kan, karena memang kondisi jalannya lurus gitu guys. Jadi sedikit berbahaya gitu kalau yang buat teman-teman yang punya kebiasaan pelor gitu, nempel molor gitu kan. Oh iya, buat temen-temen ya yang mau request, kira-kira bang tolong bang review pantai di Lampung atau tempat wisata lainnya, bisa tulis di kolom komentar ya guys ya. Sebisa mungkin akan gue buat reviewnya gitu, sesuai dengan keinginan teman-teman subscriber gitu kan. Karena memang di Lampung ini pantainya cukup menarik menurut gue, terutama buat teman-teman yang ada di Palembang. Karena info dari teman-teman gue yang tinggal di Palembang, kalau mau nyari pantai yang punya pasir putih di Palembang ini belum ketemu ya guys ya. Karena mungkin memang kondisi alamnya nggak mungkin kan, karena apa ya, lumpur atau tanah itu ya, karena lahan gambut ya. Jadi teman-teman gue yang di Palembang ini banyak main ke Lampung. Tentunya hanya dengan waktu 4 jam ya bisa nyampe gitu kan, dibanding dulu kalau mau ke Lampung tuh dari Palembang sekitar 9 sampai 10 jam dengan kondisi jalan lintas yang seperti itu guys. Karena gue punya pengalaman ya, waktu lintas timur itu jembatannya putus. Jadi gue ada kerjaan juga di Palembang,
karena nggak bisa kita mau lewat lintas timur diarahin lewat lintas tengah. Lintas tengah ini Terbanggi Besar, Kota Bumi, Wai kanan, tembus nanti ke Martapura, terus itu guys ya, nanti lewat Prabu Muli. Itu gue sekitar 10 sampai 11 jam guys, dan kondisi jalan yang kurang bagus itu bikin nguras stamina banget lah pokoknya. Biasanya gue Lampung Palembang lintas timur itu nggak pernah gantian bawa mobil, tapi karena lewat lintas tengah ini gue nyerah gitu, kita digantiin sama temen karena memang udah ngantuk banget. Jadi dengan adanya tol ini menurut gue sangat membantu lah untuk masyarakat yang mau berpergian dari Bandar Lampung ke Palembang ataupun sebaliknya. Dan lagi info yang gue baca dari Mbah Google ini, rencananya nanti nyambung sampai Aceh guys ya. Ini udah ada beberapa bagian itu di masing-masing, seperti di Medan, di Riau. Jadi nanti kita tolnya akan nyambung sampai Aceh. Kan enak banget tuh guys ya, dari Bakauni sampai Sabang di Aceh sana kan full tol kan enak juga gitu. Mungkin nanti anak cucu yang bisa ngerasain itu. Ini mohon maaf ya guys ya, gue karena dari tadi ngoceh terus karena ini gue dubbing guys, karena kamera dashcam ini nggak bisa ngerekam suara gitu. Kalaupun bisa mungkin akan lebih memakan memori gitu, jadi terpaksa gue dubbing nih guys. Biasanya gue pakai handphone seperti di video-video gue sebelumnya, tapi sekarang gue coba pakai dashcam. Kalau ada yang nanya ya, rest area di sepanjang tol Palembang ke Lampung ini ada banyak guys ya. Ini gua kasih contoh, ada di rest area kilometer 20A dan kilometer 20B guys ya. Ini rest area pertama yang terletak di jalur menuju ataupun yang ke arah Lampung guys. Rest area ini cukup lengkap, memiliki fasilitas seperti masjid, minimarket, toilet, SPBU, serta aneka tempat makan dan toko camilan lainnya. Apal bang? Baca guys, ini baca di kumparan gini ya. Kemudian di rest area 49A dan 49B, ini hanya kanan kiri ya guys ya. Kalau ada A dan B ini kanan kiri rest areanya. Cuma sepanjang perjalanannya gue perhatiin ini sudah sangat berbeda ya guys ya rest areanya ini. Karena dulu tuh masih jarang-jarang seperti SPBU, bengkel masih jarang, dan ini sudah banyak lengkap ini sekarang kayak fasilitasnya ya. Jadi sepanjang ruas tol Kayu Agung Pematang Panggang Terbanggi Besar ini ada kilometer 306B, 311A, 269B, 277A, 215B, 234A, 172B, 208A, 163A. Jadi ini ada semua nih di video gue sebelumnya yang gue rekam pakai handphone guys, karena pakai dashcam gue dubbing juga, jadinya sedikit baca gitu. Kalau yang pakai handphone kan gue bisa langsung mengekspresikan gitu ya, karena gue lihat langsung gue sebutin kilometernya gitu, jadi gue nggak capek-capek ngedit. Dan ini kalau kita lihat ya, ini semenjak kita masuk ruas tol Kayu Agung, di sini konstruk jalannya seperti kayak ya guys ya, kayak di atas ya, kayak semacam di atas pokoknya ya, kayak panggung gitu, kayak jalan panggung. Iya, karena mungkin memang di sini banyak tanah yang gambut ya, mungkin itu agak menyulitkan bagi pembangunan jalan tol, mungkin gue juga nggak tahu. Dan ini kalau sudah patokan gue ya, kalau sudah jalannya mulai bergelombang, ini biasanya nggak lama nanti udah masuk gerbang tol Kayu Agung aja guys ya, seperti yang kita lihat nih.
Ini kita udah masuk gerbang tolnya. Gerbang tolnya lunik guys, kecil ya, cuma 2 lajur dibentuk sedemikian rupa. Dan ini habis 204.000 guys ya, golongan 1 204.000. Dan disambung lagi dengan tol Kayu Agung Ramasan ini habis 50.000 guys. Dulu masih gratis tapi sekarang udah bayar. Jadi totalnya itu 204.000 ditambah 50, tandanya 254 ya guys ya. Dari ITERA sampai di Keramasan gitu. Dan di sini gue juga kaget, ternyata banyak yang ruas jalan yang sedang diperbaiki. Nah, ini sih menurut gue bagus karena menjelang Lebaran ya, libur Lebaran ini pasti antrian panjang guys. Kalau jalannya rusak kayak gini, pasti bisa macet panjang gitu. Jadi lebih baik dikebut sekarang pengerjaannya, nanti pada saat libur Lebaran sudah rapi semua, udah lancar gitu kan. Kan semua demi kelancaran pengguna jalan tol juga gitu kan. Dan pada perekaman video kali ini gue percepat sebanyak 3 kali guys ya. Tadi mau 4 kali tapi kok nggak enak dilihat gitu kan. Sedangkan kalau gue buat 2 kali doang lebih kepanjangan gitu. Panjangan videonya bisa sampai 1 jam. Karena video rekaman dari dashcam ini setiap 3 menit restart, 3 menit restart gitu guys. Jadi nggak bisa full kayak handphone, itu nggak bisa. Gue juga nggak tahu kenapa pas settingannya gue yang nggak ngerti gitu kan. Nah di sini ada jembatan yang menurut gue cukup indah ya kalau malam gitu, karena dia nyala. Jembatan Pemulutan gitu. Ya dulu gue sempat lupa terus nih nama jembatannya. Nah ini ya, ini truk di depan nih bikin salah fokus ya, tiba-tiba masuk ke jalur kita. Ternyata ada perbaikan jalan gitu. Dan ini sepanjang jalan gue nggak ngeliat ada pelari-pelari dari Jawa ini ya guys ya. Maksudnya bis malam gitu, nggak ada. Cuma tadi ketemu putra remaja aja, itu pun hanya sekilas. Karena buat teman-teman Busmania rasanya seneng banget kalau bisa ngelihat pelari-pelari dari Jawa itu kan yang melintas ke Sumatera. Buat teman-teman yang belum pada subscribe, mungkin bisa minta bantuannya untuk klik tombol subscribe agar gue lebih semangat lagi guys ya, buat video-video yang lebih menarik atau mungkin lebih bermanfaat ya buat teman-teman gitu kan. Tapi tujuannya ya gue buat video ini hanya semata untuk dokumentasi dan mudah-mudahan bisa menghibur buat teman-teman yang mau ngetrip dari Bandar Lampung ke Palembang ataupun sebaliknya gitu guys ya. Mohon maaf ya, ini terpaksa harus gua akhiri sehubungan memang di luar sedang hujan guys ya, jadi berisik gitu kan, daripada nggak maksimal dan gua harus posting. Ya udah, ini akan gua akhiri gitu aja. Nanti kita akan finish di Polda Palembang ya guys ya. Jadi perjalanan ini start dari gerbang tol ITERA Kota Baru sampai gerbang tol Keramasan sampai di Polda Sumatera Selatan ini sekitar 4 jam guys ya. Masuk jam 12 dan sampai di Polda Sumatera Selatan ini tepat jam 16. Jadi sekitar 4 jam. Menurut gue sih udah oke banget ini, daripada seperti yang gue bilang sebelumnya
9 sampai 10 jam kita makan waktu perjalanan. Karena kalau inget dulu guys ya, Bandar Lampung ke Palembang non-tol ini, rasanya kalau udah lewat Kayu Agung tuh rasanya kayaknya udah deket gitu guys ya, padahal jaraknya masih cukup jauh gitu guys ya. Tapi kalau udah lewat jalan lintas ini, rasanya bentar lagi sampai Palembang gitu kan. Seneng banget rasanya karena memang perjalanannya cukup effort banget deh pokoknya gitu. Dan jalan ini nanti kita akan ketemu di simpang Kertapati guys ya. Kertapati Park itu selalu gue inget karena pertama gue ke Palembang, gue ngeliat tulisannya itu Kertapati Park. Mungkin teman-teman penonton kalau ada yang dari Kertapati ya bisa tulis-tulis perkenalan gitu di kolom komentar, kita saling tegur sapa ya, ataupun dari tempat yang lain guys ya. Karena banyak teman gue yang tinggal di Kertapati ini guys. Dan ini gue sering ketukar, kadang gue sering lurus itu guys ya. Nanti tembusnya di mana, di Ampera ya, bener nggak? Dan di sini gue agak bingung karena ada jembatan timbang ya. Selama ini gue nggak pernah ngeliat. Setelah jembatan ini kita lihat ada jembatan timbang sebelah kiri. Dan dulu gue bingung, lewat Musi 2 ini gue pikir udah Ampera, rupanya Musi 2 guys ya, bukan Ampera. Karena kalau ke Palembang nggak lewat jembatan Ampera tuh rasanya kayak bukan ke Palembang. Nah ini jembatan timbangnya guys ya, sebelah kiri ya. Awalnya gue pikir terminal sini guys. Di video gue sebelumnya guys ya, waktu perjalanan dari Bandar Lampung ke Pangkal Pinang di Bangka Belitung. Nah gue waktu pertama lewat jembatan Musi 2 ini gue pikir, wah ini jembatan Ampera, tapi kok nggak ada menara tingginya gitu kan, cuma warnanya aja sama. Rupanya pas gue cek di Google, ini jembatan Musi 2 guys. Yang tadi gue pikir Ampera gitu kan. Buat teman-teman mungkin ada yang bisa nambahin nama jalan ini ya, karena gue nggak terlalu merhatiin ya. Yang gue perhatiin di seputaran jalan ini banyak agen-agen bis, tentunya bis akap ya guys ya, bis lintas gitu. Jadi teman-teman ada yang tinggal di daerah sini, seputaran sini bisa saling tegur sapa, karena memang bagi gue banyak teman ini banyak rezeki guys. Nah, ada yang tahu nggak ini namanya simpang apa guys ya? Karena kalau informasi dari kawan-kawan di sini agak zaman dulu agak nggak enak ya, ceritanya banyak terjadi apa tuh istilahnya pengamen maksa gitu ya. Dan juga mungkin teman-teman ada yang bisa ngasih penjelasan, bisa nambahin informasi di kolom komentar. Nah, memang kalau gue perhatiin kota Palembang nih memang udah sangat apa ya, sangat maju menurut gue dibanding ini ya kota-kota lain seperti di Bandar Lampung. Ini bisa kita lihat ada jembatan kereta apa nih, MRT atau LRT nih guys ya. Ya gue pertama ke Palembang nih benar-benar takjub, gue pikir kayak di Jakarta gitu, rupanya di Sumatera Selatan guys.
Memang asik ya gue ngeliat jembatan ini nih, megah gitu. Mudah-mudahan ini bisa jadi pemicu tempat lain atau daerah lain untuk buat kayak gini juga guys, bangun transportasi kayak gini. Mohon maaf ya sepanjang video kalau ada salah-salah kata. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai menit ke 18.20 ini guys ya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, sampai ketemu lagi di video Mas Supar Project berikutnya. Salam persahabatan, salam persaudaraan. Maju terus Busmania Community.